Shalom, selamat pagi pendengar setia Suara Sangkakala 107,9 FM. Puji Tuhan, apa kabar? Sehat, diberkati, dan jadi berkat. Puji Tuhan. Senang sekali kembali bergabung dalam program Obrolan Santai. Baik, ada satu kata yang seringkali kita dengar dan hampir setiap hari kita dengar, yaitu kata nakal, N-A-K-A-L. Nakal, kenakalan bukanlah hal asing yang kita dengar ya. Mungkin yang terbersit dalam pikiran kita ketika kita mendengarkan kata ini adalah kenakalan yang berhubungan dengan kenakalan remaja pada umumnya, seperti yang kita bahas minggu lalu. Remaja memang gemar melakukan tawuran, ya, narkoba dan lain sebagainya. Nah, tetapi tahukah Anda, air itu mengalir dari hulu ke hilir, gitu ya. Air itu mengalir dari hulu ke hilir. Kenakalan remaja yang mereka lakukan bukanlah hal yang terjadi dengan sendirinya atau tanpa sebab. Tetapi ketika mereka melakukan, ya mereka melakukan memang mutlak kesalahannya. Ya betul, mereka bersalah. Tetapi ada banyak faktor yang menjadikan mereka berperilaku demikian. Salah satunya adalah kenakalan orang tua. Nah, ini dalam tanda petik ya. Rupanya ada orang tua yang nakal. Ada orang tua nakal, ada karyawan nakal, ada opa nakal. Bahkan lebih bahayanya jika ada pendeta nakal. Ya, apa komen saudara tentang kenakalan orang tua? Bagaimana jika saya menuliskan sebuah tema usaha remaja menanggulangi kenakalan orang tua? Kebalikan dari usaha orang tua menanggulangi kenakalan remaja. Ini saya ingin kita ngobrol dan melihat dari sebuah sisi tentang kenakalan orang tua. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya bentuk kenakalan orang tua dalam tanda kutip ya, kenakalan orang tua terhadap anak-anaknya. Sahabat, mungkin jika engkau sedang memikirkan tentang orang tuamu, biasanya kita selalu berpikir tentang yang baik, dan itu seharusnya tugas orang tua menjadi orang tua yang baik, gitu ya. Tetapi ada banyak anak-anak yang jengkel punya orang tua yang dalam tanda kutip nakal. Artinya, loh kok orang tua saya tidak seperti orang tua teman saya ya? Kok orang tua saya kasar ya? Kok orang tua saya suka maki-maki saya ya? Kok orang tua saya suka berantem ya? Kok orang tua saya seperti itu ya? Kok orang tua saya ditangkap KPK? Nah, baik, kita coba melihat dalam obrolan santai ini beberapa hal yang akan menolong kita dan sangat bermanfaat. Nah, jika sahabat ingin bergabung dan ingin menyampaikan apa yang ada di pikiranmu, di hatimu tentang kenakalan orang tua, ya bisa lewat WA ya, bisa lewat WA. Kita juga live juga ada nanti di YouTube dan lain sebagainya. Sahabat sukses bisa perhatikan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada pendengar yang diberkati Tuhan adalah kenakalan dalam hal perceraian. Benarkah perceraian itu adalah kenakalan? Ya, istilah saya sekarang kenakalan juga dong. Kenapa? Kan sebenarnya apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, perselisihan keluarga dan perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar keluarga satu dengan yang lain, perselisihan antar keluarga, inilah memicu perilaku negatif pada anak-anak, pada remaja, bahkan juga pada orang dewasa. Apa yang membuat sehingga anak-anak kemudian tidak hormat kepada orang tua? Apa yang membuat anak-anak kesal kepada orang tua? Ya, tentang perceraian. Ribut saja ribut. Pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bangun tidur ribut, baru pulang ribut. Isinya itu adalah perselisihan. Sehingga komunikasi itu tidak terjaga dengan baik. Kadang anak pro kepada mamanya, kadang ada yang pro kepada papanya, nggak tahu. Jadi itulah yang menimbulkan remaja kita berperilaku aneh. Kenapa? Karena ada perceraian, perselisihan, komunikasi itu tidak lancar. Bagaimana sahabat tentang perceraian? Pasti Anda punya pemikiran
ada pemikiran-pemikiran lain yang muncul di hatimu, silakan WA ya. Silakan kirim berita. Yang kedua, nah ini penting, kurangnya pemahaman akan firman Tuhan, gitu ya. Kurang paham. Jadi cuma punya agama KTP saja dan lain sebagainya. Sementara firman Tuhan berkata seperti ini, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, di dalam Bible kita ada banyak berisi nasihat-nasihat dari orang tua, dari Tuhan kepada orang tua kepada anak. Kenapa anak-anak ini menjadi anak-anak yang berubah sifat mereka? Karena kebanyakan orang tua membangkitkan amarah mereka. Selain itu, mereka memicu anak-anak untuk kemudian jadi marah kepada mereka, gitu ya. Apalagi membuat anak-anak itu jadi gusar, gitu ya. Jadi gusar. Apalagi memperlakukan anak-anak sedemikian rupa sehingga anak-anak itu merasa ada yang pilih kasih orang tua, ada yang tidak adil orang tuanya. Jadi jangan bikin anak-anak sakit hati. Nah, itu kenakalan orang tua, gitu ya. Kenapa? Ya, hidup bukan karena agama, tapi hidup karena firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan adalah makanan rohani kita yang membuat kita hidup. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Ada orang tua yang hanya mementingkan karirnya saja. Ya, orang tua hanya mementingkan karir, pekerjaannya, setiap hari itu yang dipikirkan. Anak-anak embuh lah, nggak tahu lah, diurus mamanya saja, tanpa memperhatikan perkembangan anaknya. Tiba-tiba anaknya sudah dewasa, gitu ya. Dia mencari siapa yang patut dicontoh. Sehingga begitu sibuknya orang tua itu menyerahkan tugas dan kewajiban kepada asisten rumah tangga atau pengasuhnya. Jadilah anak-anak daripada pengasuhnya. Di mana tanggung jawab orang tua? Dia berpikir saya bertanggung jawab cari uang demi anak, demi masa depan. Tetapi di lain sisi, ya anak-anak itu melihat bahwa orang tuanya tidak dekat dengan dia. Kira-kira apalagi ya yang membuat remaja akhirnya nakal? Akibat kenakalan orang tua. Ya, jika ada tanggapan menarik tentang kenakalan orang tua, silakan dapat menghubungi 0813 337 20.000. Saya ulangi, 0813 337 20.000. Puji Tuhan. Kenakalan orang tua. Nah, apa sih contoh-contohnya, Pastor, tentang kenakalan orang tua? Saya kasih contoh ya, misalnya suka berkata-kata kasar, gitu ya. Bahasanya tuh kasar banget, gitu ya. Kadang-kadang juga muncul kata-kata menghujat atau memaki, lebih tinggi levelnya. Menghujat, memaki. Jadi bukan cuma kasar, menghujat, memaki. Dia suka memaki, menghujat anaknya, menghujat pasangannya, menghujat orang tua, bahkan juga bisa menghujat tetangganya, gitu ya. Bahkan ada juga yang mengajari gini, lawan dong, lu kalau dibikin begitu sama dia, lu lawan, gitu ya, lawan, gitu ya. Jadi mengajar anak untuk melakukan perlawanan ketika anak kita diganggu orang lain, gitu. Jangan remehin, lu siapa, dia siapa, gitu-gitu ya. Bahkan yang lebih parah juga adalah orang tua suka menyakiti anak secara fisik. Nah, ini dia ya, luka-luka merah-merah di belakang, di tangan, di jewer. Pokoknya banyak sekali tanda-tanda ya penganiayaan secara fisik. Dan itu juga secara psikis, gitu ya, kejiwaan. Kadang juga yang berikutnya adalah nih, ngerokok di depan anaknya. Jadi anaknya tahu, oh papa saya ngerokok nih, nggak apa-apa, aku juga ngerokok, gitu ya. Kadang-kadang orang tua bilang kepada anak, jangan nonton TV. Orang tua nonton TV ya. Jangan main HP, gitu. Orang tua main HP di depan anak-anaknya. Jadi jangan menganggap remeh dengan kenakalan orang tua ya. Ini lebih berbahaya. Nenek bilang itu berbahaya sekali. Jadi ketika kita belajar tentang kehidupan ini, maka kita akan mendapatkan banyak hal-hal yang lain. Ya, sahabat sukses juga bisa menyaksikan Suara Sangkakala Malang ini di YouTube ya. Dari Suara Sangkakala Malang engkau dapat buka
program YouTube kita juga ada di situ. Nah, hal-hal yang berikutnya nih yang saya ingin tambahkan. Ini tentang KDRT. Nah, kekerasan dalam rumah tangga. Ini kan sebuah istilah yang juga sampai melibatkan hukum di Indonesia. Dan orang tua saling bertengkar gitu ya. Membuat anak-anak itu bosan di rumah, nggak suka di rumah gitu ya. Nggak betah di rumah. Anak saya bilang, mau kemana? Ke rumah aja, pulang aja, nggak mau di rumah. Nggak enak dirubah gitu ya. Jadi rumah bukan lagi menjadi home sweet home gitu ya, menjadi suasana yang indah. Tidak, setiap saat keributan terus-menerus sehingga membuat anak tidak nyaman. Suasana rumah yang harmonis itu sangat didambakan oleh anak. Bahkan ada seorang anak ketika dewasa saya bertanya, kenapa kamu belum menikah? Pertanyaannya ini mengejutkan, jawaban ini mengejutkan saya. Apa yang dia katakan? Untuk apa menikah? Kalau menikah itu seperti itu. Kenapa kamu bilang seperti itu? Lihat orang tuaku, ribut, bertengkar, cerai, mukul, ini itu, ribut semuanya. Dan akhirnya dia memilih untuk tidak menikah. Hal ini menyebabkan anak menjadi stres, ya, sehingga dia mencari pergaulan dan lingkungan yang salah dengan teman-temannya. Kadang-kala juga tanpa kita sadari kita ngomong begini, bangun pagi saja nggak becus, bagaimana kamu bisa mengurus rumah tangga di masa depanmu? Wah, ya ini kan karena kita sudah kesel gitu ya, kok nggak bisa bangun pagi sih gitu, main game aja sampai tengah malam, sampai bangun pagi saja tidak bisa gitu. Ya, jadi ada berbagai macam anjuran gitu ya, ada berbagai macam anjuran yang sebenarnya kita bisa belajar banyak dari hal-hal seperti itu. Nah, sahabat sukses, jika air mengalir dari hulu ke hilir, tentu berpengaruh dari awalnya gitu. Buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Tapi percayalah saudara, pengharapan kita kepada Tuhan, berdoa, yakinlah bahwa Tuhan dapat mengubah karakter kita. Jadilah orang tua yang baik, orang tua yang jadi teladan, orang tua yang berdoa buat anaknya, orang tua yang mendidik anak dengan kasih dalam firman kebenaran, ya, orang tua yang jadi contoh. Dan kita tahu bahwa kita meninggalkan warisan baik kepada anak-anak kita. Jadi tidak ada lagi istilah usaha remaja menanggulangi kenakalan orang tua. Ini jadi kebalik gitu ya. Bagaimana kita menanggulangi kenakalan? Jadi jadilah keluarga sukses yang diberkati Tuhan, jadi berkat gitu kan. Jadi berpengaruh sekali. Jika berkat urapan itu, kita tahu di dalam Mazmur dikatakan bahwa urapan itu mengalir ke kepala Harun, turun ke janggut dan jubahnya turun. Jadi dari atas ya. Berkat Tuhan memberkati orang tua, turun memberkati anak, terus sampai keturunan demi keturunan. Jadi tahukah kita semua hari ini bahwa sebenarnya kita hidup oleh karena anugerah Tuhan saja. Nah, ada banyak sekali kisah yang saya baca, kasus demi kasus yang dituliskan di media sosial. Ya, jadi sekarang bukan cuma remaja saja yang disorotin, tapi orang-orang tua. Ya, kalau jadi karyawan jadilah teladan. Kalau jadi pemimpin yang baik dan teladan. Ya, kalau jadi jemaat yang teladan. Kalau jadi pendeta atau pastor, jadilah pastor yang baik dan teladan. Kalau kita sebagai seorang pendidik, guru atau dosen, jadilah pendidik guru atau dosen yang terbaik dan teladan. Anak-anak ketika mereka sukses, mereka akan ingat nama-nama kita sekalian. Ya, kesuksesan itu terjadi ketika dia tahu siapa yang ada di dekat dia. Kesuksesan kita juga tidak akan pernah lepas ya dari tanggung jawab orang tua, siapa yang di sekitar kita, dan lebih utama bergantung kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, sahabat sukses, inilah yang kita obrolkan. Jika ada tanggapan silahkan tulis ke
0813 337 20.000. Kita akan bahas di situ, dan kita akan ketemu lagi dalam program obrolan santai berikutnya. Saya Pastor Guntur Irianto mengucapkan selamat siang, sampai jumpa di program berikutnya. Yeshua HaMashiach, bless you.